kalau sampai kenaikannya 79% seperti yang disampaikan tadi, saya khawatir dan mulai saja kemarin saya sudah menerima telepon bertubi-tubi pengaduan dari masyarakat. Pak Ketua, saya tidak bakalan haji lagi tahun ini walaupun sudah giliran saya. Nah, ajukan skema biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang lebih proporsional dan berkeadilan. Komposisi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang ditanggung jemaah dan penggunaan nilai manfaat dihitung secara lebih rasional dan proporsional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantri keberangkatan, tidak tergerus habis. Kita semua mesti tahu bahwa nilai manfaat itu bukan hanya milik jemaah haji tahun ini yang berangkat, tapi juga milik seluruh jemaah haji yang sudah membayar setoran awal dan masih menunggu antrian berangkat. Perlu diketahui, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak tahun 2010 sampai tahun 2022 itu terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 nilai manfaat dari setoran awal itu 4.450.000. Ya, sementara BB itu 30 juta, 5. Posisi ini hanya 13%, sementara BP 87%. Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus mengalami peningkatan. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam. Kami dari Komisi 8 dapat memahami alasan Kementerian Agama yang mendorong kenaikan BPIH. Tapi yang kami tidak setuju kalau kenaikannya sangat drastis dan signifikan. Terbalik. Jadi dari 30-70 sekarang terbalik 70-30. Ini tentu sangat mengagetkan, khususnya masyarakat yang akan berangkat tahun ini. Olehnya itu kami mencoba menawarkan solusi agar beban ini tidak 30-70, tetapi kita menawarkan solusi 50-50%. Jadi 50% dibebankan kepada jamaah, kemudian 50% tetap menjadi beban BPKH. Karena kalau sampai kenaikannya 79% seperti yang disampaikan tadi, saya khawatir dan mulai saja kemarin saya sudah menerima telepon bertubi-tubi pengaduan dari masyarakat. Pak Ketua, saya tidak bakalan haji lagi tahun ini walaupun sudah giliran saya. Nah, jadi saya kira ini perlu kita pikirkan bersama. Dan Komisi 8 melalui Panja BPIH ini sudah bersepakat dengan Kementerian Agama untuk membahas BPIH ini sehingga ada solusi yang bisa lebih meringankan para calon jamaah. Di satu sisi juga BPKH bisa mengelola keberlangsungan dana haji yang dikelola di sana. Ketemu angka 70% yang dibebankan kepada jemaah, saya kira itu angka yang ideal angka ideal. Karena kita melihat, memperhitungkan pergerakan nilai manfaat yang harus dikelola oleh BPKH itu juga harus nantinya mengalir kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang sekarang ini masih mengalami daftar tunggu. Yang kami khawatirkan kalau kemudian kita semangatnya dihabiskan di depan, itu nanti jemaah haji yang di belakang tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Ini yang juga perlu mendapatkan
perhatian kita bersama. Yang pasti kami juga ingin bahwa biaya perjalanan ibadah haji itu betul-betul bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun juga dalam kondisi tertentu kita juga harus lebih rasional dan juga lebih proporsional. Untuk apa? Untuk keadilan bersama. Jadi beban 50% ini agar jemaah itu nggak terlalu kaget. Kemudian pada saat yang sama kita dorong BPKH untuk melakukan inovasi investasi sehingga manfaat dari investasi itu bisa lebih besar daripada model investasi yang ada hari ini. Jadi mungkin kita kasih waktu 4-5 tahun lah BPKH untuk membenahi investasinya. Setelah 5 tahun kita lakukan evaluasi bahwa apakah skema 50-50 ini akan kita pertahankan atau tidak, ya nantilah kita lihat. Memang sih kalau BPKH tetap dengan model investasi hari ini, itu sangat berat bagi BPKH untuk melakukan subsidi yang lebih besar. Ya. Nah, makanya kita dorong lah, 4-5 tahun kita dorong dia investasi di sektor real. Kalau hanya investasi dalam bentuk sukuk, kemudian dalam bentuk bank syariah, tidak akan mengejar begitu ya? Tidak akan mengejar itu, karena kecil sekali. Ya. Kita contoh Malaysia. Malaysia udah berani investasi di sektor real. Dia investasi di sawit, dia investasi di tambang. Sehingga sebenarnya Malaysia itu lebih tinggi hari ini BPIH-nya dari Indonesia. Tetapi dia disubsidi juga sangat tinggi oleh pemerintahnya, gitu kan? Jadi itu. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin juga perlu ada, kami sedang mengkaji di Panja kemungkinan penghematan terhadap beberapa komponen. Contoh, ini kita harus pikirkan bersama terkait dengan lama tinggal di Arab Saudi. Hari ini kan 38 sampai 40 hari. Mungkin ke depan kita bisa pikirkan cukup 30 hari aja. Itu kan sudah luar biasa, bisa memangkas biaya ONH itu. Kalau saya, karena waktunya sangat mepet Bu ya, ini tinggal 3 bulan loh. Betul. Nah, sehingga menurut saya kenaikannya itu kalau saya, solusi yang saya tawarkan tadi itu 50-50% saja, sehingga masyarakat nggak kaget. Ya. Karena kalau 70% pasti kaget, dan kekhawatiran saya katakan tadi, akan banyak tidak akan berangkat. Bayangin aja Bu, kalau mereka harus menombok 45 juta kan, kali 2 orang, itu sudah 90 juta kalau saya pikir. Nah, satu yang kedua, kita harus pahami, sebagian besar jemaah kita ini, maaf, adalah berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kalau saya tidak mengatakan orang miskin. Mereka menabung ONH itu 10 tahun sampai 15 tahun. Iya, betul. Gitu. Baik. Jadi saya kira setuju naik, tapi kita lakukan secara bertahap. Baik. Allah.